wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kepemimpinan akan menjelaskan konflik dalam KSM Multimedia yang beranggotakan Muhammad Huda Nafriansyah, Adam Denta Ramadan, Andika Agung Nugraha, M. Yanufahan Prasio, dan Ali Hakim Al-Farashi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yanufarhan. Ya, terima kasih, Udang. Di sini saya akan pertama akan membawakan penyebab konflik. Nah, penyebab konflik di sini ada 5 poin. Poin yang pertama itu ada kepemimpinan. Poin yang kedua itu pengembangan diri. Poin ketiga itu persepsi diri. Poin keempat itu tim kerja. Poin kelima itu komunikasi. Dan poin keenam itu konflik. Nah, kemudian apa sih itu kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan secara umum itu, kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau membantu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Pengertian menurut para ahli apa? Dari pertama itu menurut Sondang P. Siagan. Menurut beliau itu kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Nah, menurut Wahjo Sumijo, itu kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya perilaku dan kedudukan pemimpin, bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Nah, di sini juga menurut Hemhill dan Jones, itu kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Nah, mengapa sih perlu sesuatu sifat kepemimpinan dalam suatu organisasi? Yaitu karena kepemimpinan sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan itu akan sangat tergantung dari pemimpinannya. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Nah, pemimpin bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan dan keinginan dari anggota organisasi dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi. Penting kiranya dalam organisasi untuk melaksanakan manajemen kepemimpinan yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian akan dijelaskan oleh Ali Hakim. Baik, terima kasih Yanu. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Kepemimpinan yang dilaksanakan di organisasi harus didukung dengan adanya karakter kepemimpinan atau leadership karakter yang kuat dan pelaksanaan prinsip-prinsip karakter atau leadership principle secara baik dan benar. Karakter dan prinsip kepemimpinan tersebut kemudian apabila dibudayakan ke seluruh anak buah, maka mereka akan memahami, menghayati, dan melakukannya sehingga akan dapat membentuk iklim kepemimpinan atau leadership climate dalam organisasi. Iklim kepemimpinan ini memungkinkan organisasi menjalankan siklus manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling secara efektif. Dengan demikian, maka pencapaian tujuan organisasi akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dengan hasil yang lebih baik. Selanjutnya ada pengembangan diri. Pengembangan diri adalah mendorong seseorang untuk terus berusaha dalam memperbaiki kualitas diri mereka secara aktif agar bisa memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya dan menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih produktif. Pengembangan diri dalam KSM Multimedia biasa dilakukan dengan cara mengembangkan potensi anggota untuk mengembangkan supaya potensi yang bisa dikembangkan tersebut bisa terpakai dengan maksimal. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk pelaksanaan pengembangan diri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan rutin, yaitu memasukkan kegiatan yang dilakukan secara mingguan, baik di dalam universitas maupun di luar universitas.
Yang kedua ada kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya, seperti membiasakan mengucapkan salam saat masuk dalam tempat, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan antri. Yang ketiga ada kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari dosen dan pengelola pendidikan yang lain kepada peserta didik, seperti dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, dan datang tepat pada waktunya. Yang keempat ada kegiatan T-program, yaitu kegiatan pembelajaran pengembangan diri yang diprogramkan dan direncanakan secara formal baik di dalam universitas maupun di luar universitas, yang bertujuan memberikan wawasan tambahan pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang penting. Contohnya ada dalam mengadakan workshop atau video conference berbentuk video Zoom meeting. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Huden. Ya, terima kasih Ali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pengembangan diri dan berorganisasi. Tujuan pengembangan diri adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Dengan kata lain, kita selalu menjadi individu yang unggul, tidak peduli rintangan apapun yang datang dalam hidup kita. Tetap bertahan dan unggul akan menjadi kelebihan kita. Salah satu contoh pengembangan diri yang paling sering kita dengar adalah mengenali tujuan hidup kita dengan baik. Setiap orang sibuk bicara tentang tujuan hidup mereka. Ya jelas saja, logika bagaimana mengembangkan diri sendiri jika kita tidak mengenal dan memahami tujuan hidup yang kita inginkan. Pada intinya, kegiatan pengembangan diri mengacu kita untuk menjadi lebih terampil dalam mengasah keahlian yang dimilikinya sesuai dengan kecenderungan kompetensi yang telah ada pada diri kita. Persepsi diri. Persepsi merupakan suatu proses di mana individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima dan menginterpretasikan sehingga seorang yang dapat menyadari dan mengerti apa yang diterima. Dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada individu yang bersangkutan. Persepsi diri dalam berorganisasi biasanya ada dalam diri sendiri saat melakukan aktivitas di dalam organisasi tersebut. Kerjasama tim. Kerjasama tim adalah kemampuan yang dimiliki suatu kelompok atau tim kerja dalam bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang sama. Usaha keras yang dilakukan ditujukan untuk mencapai keberhasilan bersama untuk tujuan organisasi. Dalam KSM Multimedia, ini bekerja sama tim sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan kekompakan para anggota dalam menyelesaikan baik urusan maupun permasalahan dalam tim agar tujuan hendak dicapai bersama tersebut dapat terwujud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Denta. Terima kasih Muhammad Udan. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri, begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil. Begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan. Komunikasi yang efektif sangat penting bagi semua organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Untuk memahami komunikasi ini dengan mudah, perlu terlebih dahulu mengetahui konsep-konsep dasar komunikasi. Tujuan komunikasi dalam sebuah organisasi sangat memberikan banyak manfaat secara langsung, yaitu memudahkan para anggota bekerja dari instruksi-instruksi yang diberikan dari atasan dan untuk mengurangi kesalahpahaman yang biasa terjadi dan memang sudah melekat pada suatu organisasi. Tujuan adanya komunikasi pada KSM Multimedia adalah meningkatkan kerjasama, memudahkan koordinasi, mengembangkan organisasi, dapat melakukan evaluasi, menghubungkan tali silaturahmi antara anggota dan pengurus, penyebaran informasi yang efektif. Di sini ada konflik. Yang pertama, kurangnya mentor untuk mengajar anggota baru. Solusinya yaitu mencari mentor yang sudah berpengalaman dari luar anggota KSM.
di sini ada konflik yang kedua, yaitu kurangnya dana yang dimiliki untuk berbagai event yang akan dilaksanakan. Solusinya, mencari proyek-proyek yang bisa dikerjakan untuk menambah pemasukan KSM. Selanjutnya, saya berikan ke Muhammad Hudan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kelompok 3 kepemimpinan. Itu adalah konflik dari organisasi KSM Multimedia. Selanjutnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.